Hari ini teman-teman, ini bihun goreng cabai gendut ya. Tuh teman-teman, ya lihat, ini bihun goreng pakai cabai gendut ya. Aku beli cabai gendut 5.000, tak kasih semua lah, soalnya sebagian sudah nggak begitu bagus, tak buang-buang, tak ambil yang bagus. Ini bisa untuk ide jualan ya teman-teman, yang jual mie, jual apa bihun itu pakai cabai gendut manis ya, mantep, pedes, mantep ya. Ini namanya bihun cabai gendut ya. Kalau teman-teman mau pedes lagi, cabai gendutnya yang merah. Itu kan biar nggak terlalu pedes, jadi pakai cabai gendut hijau. Ini bisa dimakan cabai gendutnya ya teman-teman. Tak kasih kobis, tak kasih wortel ya. Tuh, wortel dipanjang-panjang, diserut bisa. Tak kasih kobis, cabai gendut, tak kasih udang kering sedikit tadi. Mantep ini teman-teman, ini makan ini sama nasi boleh, makan ini aja boleh. Banyak ya teman-teman ya. Aku tadi semangkok masukin aja semua. Tadinya mau aku bagi 2 bihunnya, cuma kan udah aku kasih kecap jadi kebanyakan. Ya sudahlah teman-teman semuanya. Gini ya, bihun goreng cabai gendut ya. Ini satu aku bikin sop ayam, sop ayam ala raja-raja. Tuh sop ayam ya, ada buah-buahan ini yang itu loh teman-teman, aku beli di itu, di Singsai itu ya. Singsai glodok, di glodok tuh apa bumbu ayam sop. Ini ayamnya kalau teman-teman bagusnya ayam kampung sebenarnya, karena aku nggak ada ayam kampung, ayam biasa. Ini halal ya teman-teman. Ini biasanya kalau untuk anak yang sakit, habis sakit lah, makan bubur pakai ini ya, mantap. Ininya beli nih, namanya bumbu sop ayam gitu aja. Kalau teman-teman ke gelodok gitu ya, toko obat Cina ya teman-teman, ya aku pakai ayam ini. Obat Cina itu kan ada bumbu suka. Ini aku pakai berapa kali gitu, ini terakhir aja. Udah agak kering banget, jadi 2 tahun lalu aku belinya, takut enggak ini. Beli 2 bungkus, ini tinggal sebungkus. 2 bungkus itu tak jadiin 3, tak jadiin 4 teman-teman, karena aku kan nggak banyak gitu. Jadi bumbunya nih itu teman-teman, kalau teman-teman mau mantap dikasih bawang putih ya. Kita kasih bawang putih tadi itu, bawang putihnya utuh ya teman-teman, sehingga apa jenenge, sehingga mantep gitu. Tuh ada bawang putihnya ya. Nah itu bawang putihnya karena kecil aja nggak kelihatan sih. Nih ya teman-teman, kasih bawang putih, kasih 4 biji tadi bawang putih. Bawang putihnya agak kecil-kecil, aku belum ke pasar, mau orang belinya di tukang sayur, dapatnya kecil-kecil ya sudah. Jadi kalau aku ke pasar baru dapat bawang putih yang gede-gede. Ini ya teman-teman masakanku hari ini ya. Ini teman-teman kalau mau beli bumbunya di itu, di glodok ya, ini awet teman-teman, setahun disimpan, asal di tempat keringnya, kulkas, tapi teman-teman kasih plastik dikering, jangan berjamur. Kalau berjamur nanti nggak bisa kemakan lagi ya. Tuh tuh ya teman-teman, lihat kan ayamnya tak potong-potong gini. Kalau teman-teman yang asli orang dagang itu ya, kan ada yang Chinese food dagang itu, ayamnya kan dituin sama tulangnya teman-teman, jadi lebih manis sebenarnya. Nah aku mau gini aja supaya nih bawang putihnya ya, tuh lihat teman-teman, supaya yang tinggal ngemplok lah anakku gitu. Anakku kan nggak mau milih-milihin. Ini kuahnya aja sudah mantap teman-teman, kuahnya aja udah sehat. Ini kalau teman-teman anak-anak yang sakit, yang habis sakit juga, yang nggak enak badan lah, teman-teman dikasih ini ya. Inilah teman-teman ya masakanku hari ini. Ya aku contohin aja, aku nggak masak banyak, aku contoh buat teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan, bihun cabai gendut. Setelah kemarin belanja di tukang sayur, sisa duitnya 5.000, sudahlah minta cabai gendut, cuma cabai gendutnya sebagian dikasih ada hitam-hitamnya, aku nggak buang aja lah. Aku bilang, Pak ini ada hitam-hitam, dia bilang memang begitu, ya sudahlah, aku nggak mau berdebat sama orang. Sudahlah, tak buang aja itu sebagian. Gitulah teman-teman ya, sekarang kan zaman lagi susah ya, nggak usah ini, nggak usah berbantah-bantahan sama orang, sudahlah.
ya dikasih agak busuk sedikit. Aku kan beli cabai gendut sisa duit gitu, jadi aku belanja beberapa bumbu, sisa duitnya 5.000 itu. Aku suruh kasih cabai gendut aja gitu, karena aku kan cabai hijau sudah ada, cabai keriting ada, cabai rawit ada, tinggal cabai gendut ya sudah. Aku mau bikin bihun cabai gendut untuk contohin teman-teman. Mak begitulah pedagang, ya sudah, enggak apa-apa ya teman, ikhlas saja. Kita di dunia ini ikhlas aja ya teman-teman. Orang baik yang ikhlas itu rezekinya gangsar ya. Kalau orang yang neko-neko wis rezekinya hilang ya teman-teman, kayak gitu. Kalau kita ngalah, kita ini Tuhan yang berkati kita itu. Kemarin lucu banget teman-teman, di TikTok ada satu tayangan lucu ya teman-teman. Ada setan itu, tayangan setan. Setan itu bawa satu laki-laki ke neraka. Nah, di neraka itu, ini ceritaan aja ya teman-teman. Di neraka itu dia dikasih daging busuk ya. Terus akhirnya ngomong sama si setan itu, setan udah di neraka, itu laki-laki di neraka, ini daging ini makanan busuk, bau busuk, berlendir. Ya itu, kamu di dunia kan suka busuk-busuk, kata setan. Sekarang lu di neraka nih, ku kasih makan daging busuk, kata setan itu. Jadi dia di neraka pun dikasih makan nasi daging busuk. Kenapa? Waktu di dunia kamu ya ada yang baik, ada yang setia, istrimu bener, kamu nyari yang busuk, gitu. Nyari busuk-busuk kok. Jadi ini adalah laki-laki yang suka wanita busuk gitu loh teman-teman, wanita simpanan, selingkuhan kayak gitu. Sehingga di neraka setan ngasih daging busuk. Lucu itu ya teman-teman. Aku ketawa ngekek gitu. Itulah laki-laki, kamu laki-laki, di rumah istrimu baik, jujur, bener, kamu dibantu kerja, kamu miskin dibantu, semua dibantu. Orang lain aja menghina kamu, istrimu yang jadi tameng. Setelah kamu berhasil, kamu cari yang busuk-busuk, kata si setan itu. Akhirnya apa? Akhirnya kau mati di neraka. Nih, aku kasih makan lu daging busuk. Dia bilang, ini bau setan, ini busuk, ini berlendir. Lah itu kesukaanmu. Lucu teman-teman. Ya itulah teman-teman, manusia yang kesukaannya busuk-busuk itu ya gitu. Sampai di neraka pun dikasih makan daging busuk ya. Ya begitu. Itu ceritaan aja ya. Bener nggak tahu ya teman-teman. Itu namanya sedikit tayang lewat aja. Itulah gambaran manusia hari ini ya teman-teman. Itu digambarkan begitu. Jadi kalau ada dunia, kita ada yang baik, ada yang benar, ada yang ini. Kamu tetap cari yang busuk-busuk sampai mati di neraka, kamu dikasih makan yang busuk gitu. Ya tah. Yalah teman-teman, manusia sekarang kan begitu. Ya koruptor-koruptor itu kan suka barang busuk, nanti di neraka kasih daging busuk ya tah. Kamu di dunia korupsi, makan makanan haram ya. Nah, itu akhirnya nanti mati dikasih daging busuk sama setan gitu. Itulah hanya di dunia ini perbuatan kita, hidup kita ya teman-teman, yang benar, yang baik. Kalau kamu suka yang busuk-busuk, ya kamu dikasih setan makanan busuk gitu. Sekarang kan musim lah, orang datang mereka-reka, mau ngakali orang, mau ngadali orang gitu. Dia sendiri nyari orang yang bener, yang baik, yang kaya, yang sukses. Sementara orang lain dikasih orang busuk lah. Perempuan begitu teman-teman sekarang. Ya teman-teman, perempuan yang rusak rumah tangga orang itu. Dia sendiri mau yang hebat-hebat, yang bener-bener lah, giliran istrinya dikasih yang busuk-busuk. Itu kan orang gak baik begitu. Ya toh, udah orang begitu teman-teman, yang ada kalau kita bergaul sama orang begitu, sial kita. Betul, orang kayak gitu membawa sial di keluarga kita.
Makanya aku kasih tahu suamiku tuh, ya toh, orang busuk, perempuan busuk buat sial ke rumahmu, ya toh, kayak gitu. Benar itu teman-teman, kalau perempuan busuk begitu bawa sial ke rumah kita, lebih baik kita nggak kenal sama orang begitu. Hati-hati sekarang teman-teman, nggak usah dilayani perempuan-perempuan, nggak ada harga kita melayani yang begitu. Tahu urusan kita sendiri ya teman-teman, nyari duit aja sendiri. Sekarang susah, BBM naik tuh, semuanya naik, ya tahu, LPG susah, langka, naik, ya tahu, semua naik, barang-barang juga naik, ngaruh semua. Kalau non subsidi kan industri itu kan pakai non subsidi, BBM non subsidi, ya tahu teman-teman. Kalau yang industri perusahaan kan pakai non subsidi. Kalau mereka BBM-nya naik, angkutannya naik, ya barang naik. Kalau barang naik mahal, orang kan perekonomian nggak jalan, ya tak, berhenti. Akhirnya ya apa? Kalau berhenti terus ya pabrik tutup. Nah, karyawan dirumahkan, imbasnya juga anak kecil, ya orang kecil maksudnya. Imbasnya ya orang kecil. Ya semua ada kaitannya. Jangan pikir oh yang subsidi untuk orang miskin, nah non subsidi kalau imbasnya juga ada ke pabrik-pabrik, ke industri kayak gitu. Semua ada kaitannya lah teman-teman ya. Ya lah pabrik-pabrik, perusahaan kayak gitu kan. Pakainya kan apa teman-teman? Non subsidi. Nah, kalau non subsidi mahal, kemarin aja ada pabrik popok ya. Pabrik popok itu bahannya sudah mahal. Pabrik popok bayi itu teman-teman, bahannya mahal, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya dia menutup usahanya. Ya banyak usaha-usaha sekarang tutup. Yalah kalau bahannya bakunya mahal, dia nggak bisa jual. Ya misalnya bahan bakunya 1.000 misalnya, dia jual masa 1.000, belum BBM, belum ini, dia jual 2.000, 3.000, nggak laku. Ya tapi biasanya jual 1.000 misalnya gitu. Ketika BBM naik, bahan-bahan naik kan ya teman-teman, dia nggak bisa jual 1.000 lagi, dia jual 2.000, nggak laku. Ya mendingan tutup. Belum dia bayar karyawan, belum ini, belum itu. Masa suruh jual 1.000, karyawan dibayar pakai apa? Ya teman-teman, kayak gitu. Sekarang semua ada kaitannya teman-teman ya. Jangan pikir oh yang subsidi nggak naik. Memang yang subsidi nggak naik, tapi yang non subsidi naik kan. Non subsidi naik tetap ngaruh pabrik, tetap ngaruh industri. Ya kalau industri, pabrik naik ya barang-barang naik. Yalah, barang tukang aja cat sudah naik. Kemarin suamiku beli cat naik, dan ya tak, beras juga sudah naik. Ya teman-teman, nah, kalau barang-barang naik, semua naik lah, imbasnya ke pekerjaan naik semua, ya karyawan dirumahkan. Pabrik-pabrik nanti lihat aja, nambah lagi pengangguran, ya toh. Tetap ada imbas teman-teman, ya ada plus ada min lah. Meskipun yang subsidi nggak naik, tapi yang non subsidi naik yang ngaruh, ya toh. Paling yang naik-naik itu yang ngaruh pabrik, industri kayak gitu. Kalau pabrik itu kan pakainya truk-truk gede ya teman-teman, itu kan pakai solar. Ya solar kalau naik ya begitu. Ya nggak tahu lah bagaimana teman-teman pemikirannya. Kita nggak tahu, kita orang bawahan nggak ngerti pikiran orang atasan itu ya teman-teman. Harusnya disosialisasi, dikaji ulang kayak gitu. Ya nggak ngerti lah mereka yang pinter. Ya teman-teman, padahal di Iran itu bensin BBM cuma 500 perak, sampai di sini sudah berapa, 13.000, 14.000, bahkan yang turbo itu 23.000 berapa. Ya teman-teman, itu di Iran cuma 500.000 BBM. Di Amerika lebih parah tuh, 9 dolar ya, 8 dolar sekian itu jatuh kalau uang Indonesia 120.000. Oh, di Amerika. Di Singapura aja sudah 58.000 seliter ya teman-teman. Padahal di Iran cuma 5.000. 500
500.000, bukan 500.000, 5.000. Di Iran itu lebih murah ya teman-teman. Jadi begitu sampai ya mereka pasti yang ngambil untung ya kan. 5.000 di Iran. Terus apa namanya? Jadi di sini berapa itu? Di sini 14.000 lebih ya teman-teman. Kalau yang biasa itu berapa? 6.000 atau 7.000. Ya teman-teman, tahu berapa lah, aku nggak ngelihat. Ya teman-teman lihat sendiri deh harganya, bukan nggak lihat sepintas doang. Kalau kemarin teman anakku ngisi itu masih murah, masih 14 berapa gitu bensin. Ya satu mobil kemarin 400.000 penuh yang waktu itu, belum naik itu. Sekarang nggak tahu berapa. Itulah teman-teman semuanya ya. Kita balik lagi ke sini, terserahlah ya teman-teman mereka yang pintar. Ya gitu, semua ada imbasnya lah teman-teman. Ya itulah teman-teman. Manusia zaman sekarang ya teman-teman. Perbuatannya kayak gitu ya tak, perang terus di mana-mana perang gak selesai ya. Yang haram-haram yang dimakan ya tak. Korupsi, koruptor belum selesai. Bahkan LPG susah langka aja dikorupsi. Kemarin ada penimbunan LPG itu ya ada. Wes lah teman-teman. Kayak gitulah isinya dunia ini. Suka ya itu manusia hidup suka yang busuk-busuk ntar sampai mati. Kasih setan makanan busuk kayak gitu. Korupsi ya udah susah langka tetap dikorupsi. Ya teman-teman. Orang ngomong pakai BBM subsidi malu orang kaya lah, kamu yang korupsi nggak malu. Kamu ngomongin orang kaya pakai yang subsidi malu lah, kamu yang korupsi nggak malu. Korupsi lebih malu ya teman-teman. Orang kaya pakai yang subsidi ya nggak apa-apa, karena orang hak sendiri itu kan nggak malu nggak apa-apa. Kita kan beli, bukan nyuri lah, kamu korupsi nggak malu. Kayak gitu ya, kadang orang itu ngomong seenaknya. Orang kaya boleh lah pakai yang subsidi ya. Mobilnya kalau misalnya mobil bagus pakainya yang bagus, pandangin aja dulu mobilnya, ganti mobil biasa ya. Motor bagus tuh, motor anakku bagus gede, kandangin aja, ganti Legenda yang murah bensinnya, boleh lah. Ngapain malu, kan beli. Yang korupsi aja nggak malu, kita kan beli ya teman-teman. Ya lah, kalau barang bagus kan bensinnya bagus. Kalau barang bagus bensinnya dikasih bensin jelek ya rusak. Dulu motor suamiku aja beli bensin dicampur air. Nah, kamu nggak malu, bensin dicampur air akhirnya mesinnya rusak ya tak. Itu aja kalian nggak malu. Udah bensin, beli bensin dicampur air, nggak malu kalian nyampur ya tak. Korupsi kalian nggak malu, giliran kita mau pakai barang subsidi kita diomongin malu lah. Enggak lah, apa kan beli ya, kayak gitu teman-teman. Orang sekarang tuh gitu ya, yang pakai subsidi ya boleh lah, kan beli, bukan gratis, kecuali BBM gratis ya. Kalau kamu bayar BBM gratis, yang subsidi gratis, yang mau subsidi bayar harga standar, baru keren ya teman-teman. Yalah, kalau kamu bener yang subsidi itu gratisin yang subsidi. Yang non subsidi baru bayar harga biasa, itu baru keren lah. Orang ya begitulah teman-teman, manusia ya. Orang kaya pakai subsidi nggak malu ya, nggak malu, beli kok malu. Mau kaya miskin urusan sendiri. Orang kamu aja korupsi nggak malu, yang pada korupsi. Kenapa? Kita kan beli ya toh teman-teman. Mobil yang pakai barang bagus ya kandangin dulu, taruh di garasi. Pakai yang
pakai bensin biasa yang subsidi murah ya ta. Orang semua cari penghematan lah, hidup begini ngapain boros-boros ya ta, boncos. Nah kayak gitu teman-teman, kita mesti pinter-pinter bagi-bagi ya, apalagi bu rumah tangga ya teman-teman ya, cerdas lah. Nah, kita harus bagi duit, oh ini buat beli ini buat beli ini buat bayar listrik, sekolah anak, susu, bensin. Nah, kalau nggak dibagi-bagi gimana? Boncos kan duit halal, bukan duit hasil korupsi. Kalau duit hasil korupsi ya brul 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 mengalir ke wanita simpanan. Ya tahu, yang korupsi aja nggak malu, ngapain kita hidup malu? Ya apalagi kita hidup di Jakarta, semua bayar, nggak ada yang gratis. Ngapain malu? Kecuali berbuat jahat ya teman-teman, korupsi baru. Yang korup aja nggak malu. Yalah, aku aku punya LPG itu dua, LPG yang biasa itu, yang itu kan naik teman-teman 100 berapa, 200 berapa gitu. Dulu 100 lebih, sekarang 228 bagaimana. Nah terus aku punya juga melon, aku pakai yang melon dua, yang biasa ya ada kayak gitu, tak oplos gantian. Ya non subsidi ya subsidi, non subsidi subsidi ya hemat, hemat lah, ngapain malu, nggak malu ya teman-teman, bayar. Kita kan bukan pabrik, rumah tangga gitu. Kalau yang itu nggak ada, aku pakai yang kecil. Kalau yang kecil nggak ada, aku beli yang besar. Yang penting masak gitu. Itulah ya teman-teman, ceritanya begitu, nanti tak panjang. Wes lah, terserahlah teman-teman karpe. Ya, memang edukasi aja tapi terserah semua kan. Terserah teman-teman sendiri ya. Itulah teman-teman semuanya, caranya begitu ya. Kita gantian aja, jadi ganti-ganti, kalau ada diisi, kalau nggak ada ya ganti, ada lagi diisi, nah, ganti. Kalau nggak gitu ya nggak masak gitu, sekarang susah nyarinya, pada langka gitu ya teman-teman. Gitu dulu nih, bun goreng cabai gendut sama sop ayam ya, sop ayam ala raja-raja Cina ya teman-teman. Nih sop ayam ini ala raja-raja Cina. Ya teman-teman, bikinan aku sendiri, karyaku sendiri teman-teman. Itu dulu lah teman-teman semuanya ya. Makasih banyak teman-teman, sehat selalu hari ini. Bihun cabai gendut, kalau teman-teman mau pedes ditambahi cabai rawit ya boleh ya teman-teman, kalau mau pedes. Kalau enggak ya terserah teman-teman. Itu dulu teman-teman semuanya, sehat selalu. Saya tak ambil vitamin ya teman-teman.